Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwanada Karyadi dari Prodi Hukum kelas A semester 4. NIM saya 242710009. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang disusun secara sistematis, yang digali dan dikembangkan menggunakan metode ilmiah tertentu untuk menerangkan gejala alam atau kemasyarakatan. Dalam konteks Islam, ilmu bukan sekedar pengetahuan teoritis, melainkan sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan ajaran agama, serta mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pengertian dari ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengetahui atau memahami sesuatu secara umum. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar, penelitian, pengalaman, dan pengamatan yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, ilmu pengetahuan menurut Islam. Dalam Islam, ilmu merupakan sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajaran agama, serta menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Oleh karena itu, menuntut ilmu termasuk ibadah yang bernilai pahalanya. Selanjutnya, manfaat ilmu pengetahuan. Yang pertama, menambah wawasan. Yang kedua, membantu memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, mendorong kemajuan peradaban dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akal manusia. Yang ketiga, pengalaman. Dan yang keempat, pengamatan dan penelitian. Selanjutnya, perintah mencari ilmu yang terdapat dalam perintah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan pentingnya membaca serta belajar. Selanjutnya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Selanjutnya, yang terdapat dalam perintah dalam hadis. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. H.R. Ibnu Majah. Selanjutnya, tujuan menuntut ilmu yaitu meningkatkan kualitas diri, menjadi manusia yang bermanfaat, menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jenis kewajiban menuntut ilmu. Terdapat fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu agar ibadah dan akidahnya sah serta benar. Contohnya tata cara sholat, puasa, dan tauhid. Selanjutnya, fardu kifayah. Fardu kifayah, ilmu yang wajib dikuasai oleh sebagai umat Islam untuk kemaslahatan bersama. Contoh ilmu kedokteran, ekonomi, dan sains. Selanjutnya, kedudukan orang yang berilmu. Kedudukan orang yang berilmu yang pertama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi teladan bagi masyarakat. Yang ketiga, memiliki kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Yang keempat, mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat dan dihormati oleh banyak orang. Selanjutnya, tanggung jawab orang berilmu. Yang pertama, mengamalkan ilmunya. Yang kedua, mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, menggunakan ilmu untuk kebaikan. Yang keempat, tidak menyalahgunakan ilmu. Selanjutnya, mendapatkan pahala yang berkelanjutan. Ilmu yang diajarkan dan dimanfaatkan oleh orang lain akan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia.
Selanjutnya, kesimpulannya, ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu dan menjanjikan kedudukannya yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya terus belajar, mengamalkan ilmu, dan membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu pengetahuan dari materi yang telah dijelaskan. Kita dapat memahami bahwa ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, ilmu juga menjadi jalan untuk mencapai kesuksesan serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan demikian, ilmu memiliki tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga dapat menjadi kebaikan orang lainnya. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan jelasan dalam segi hal penyampaiannya maupun kekurangan dalam presentasinya. Terima kasih sudah melihat presentasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video ininya ya.